Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dusiania Putri Karina, NRP 15 2019-009, dan rekan saya Desita Nurrohmah, NRP 15 2019-027. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Aturan atau Prinsip dalam Mendesain Interface. Terdapat 3 pendapat pakar HCI sebagai standarisasi atau pedoman bagi seorang pembuat user interface dan user experience. Yang pertama, ada Snyderman's 8 Golden Rules. Yang kedua, ada Norman's 7 Principles. Yang ketiga, ada Nielsen's Heuristics. Snyderman's 8 Golden Rules. 8 Golden Rules of Interface Design merupakan sebuah aturan yang perlu diperhatikan dalam membuat desain interface. Aturan emas ini dipropose oleh Ben Snyderman pada 21 Agustus 1947 dalam bukunya yang berjudul Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction. 1. Strive for consistency. Dalam pembuatan desain interface yang baik, perlu adanya konsistensi baik secara layout maupun estetik seperti warna dan atau tulisan. Hal ini diimplementasikan dalam bentuk guideline design yang merupakan dasar dalam desain interface gambar di atas. 2. Enable frequent users to use shortcuts. Untuk user yang telah sering menggunakan aplikasi, adanya shortcut yang dapat memangkas waktu penggunaan sangatlah diperlukan. Contohnya dalam implementasi di atas terdapat pada penambahan produk. Produk yang telah ditambah dapat langsung digunakan kembali tanpa harus menambah barang baru. User hanya perlu memilih barang tersebut dari field yang telah disediakan. 3. Offer informative feedback. Untuk memberikan informasi mengenai apa yang telah atau sedang dilakukan oleh user, diperlukan sebuah feedback yang dapat terlihat jelas secara visual dan memiliki makna yang baik. Contoh implementasi dalam desain interface di samping merupakan loading indikator yang menunjukkan pada user bahwa aplikasi sedang melakukan loading. 4. Design dialogue to yield closure. Desain yang baik adalah desain yang tidak ambigu. Menambahkan informasi seperti dialog dalam interface sangat diperlukan untuk menjelaskan flow kepada user. Contoh implementasi di samping adalah flow field yang sangat informatif yang menunjukkan indikator field seperti sebuah narasi cerita. 5. Offer simple error handling. Developer dan user tidak suka adanya error. Karena itu, apabila ada error dalam sistem yang sedang dibuat, interface yang baik akan memberikan informasi tentang error apa yang ada dan informasi mengenai cara penyelesaiannya. Contoh di atas, semua informasi error dalam aplikasi akan dimunculkan dan dipusatkan ke bagian yang error tersebut. 6. Permit easy reversal of actions. Dalam aplikasi, user bisa saja melakukan kesalahan, dan perbaikan kesalahan tersebut harusnya mudah diakses dan dilakukan oleh user. Contoh di atas, untuk setiap transaksi dapat diubah dan dihapus dengan hanya menekan icon yang tersedia di setiap informasi transaksi. 7. Supports internal locus of control. Dalam interface yang baik, user harusnya memiliki kepercayaan tinggi bahwa aplikasi yang ia gunakan dapat dikontrol sepenuhnya oleh user tersebut. Penggunaan user interface tentunya juga mengedepankan user experience untuk penggunanya. Contoh konkretnya adalah penggunaan 3 jenis transaksi, seperti semua transaksi, transaksi masuk, dan transaksi keluar, yang disediakan sesuai keinginan user untuk memilih jenis transaksi apa saja yang dapat dilihat. 8. Reduce short-term memory offload. Dalam interface yang baik, informasi visual sangatlah penting karena user dapat dengan nyaman menggunakan aplikasi tanpa harus mengingat-ingat flow yang perlu ia lakukan dengan cara menghafal bagian-bagian layar. Contoh berikut menyediakan bantuan informasi visual dalam bentuk informasi secara tertulis dan juga dengan bantuan icon-icon lucu yang diharapkan dapat meringankan beban user untuk tidak hanya mereka-reka bagian aplikasi yang perlu diaktifkan. Yang kedua, ada Norman's 7 Principles.
Dalam karya klasik ini, Don Norman menyoroti desain objek sehari-hari seperti pintu, kompor, termostat, dan banyak lagi. Dia kemudian menerapkan prinsip desain universal ini untuk merancang produk teknologi. 1. Use both knowledge in the world and knowledge in the head. Pengetahuan pada kenyataan yaitu mengenai informasi di lingkungan sekitar, sedangkan pengetahuan di kepala yaitu mengenai informasi di memori yang tersimpan, seperti lokasi, bentuk, warna, dan lain-lain. Kombinasi dari keduanya contohnya sisi mata uang, icon di toolbar, dan lain-lain. 2. Simplify the structure of task. Tindakan yang sama harus menyebabkan reaksi yang sama berulang kali. Perancangan produk yang konsisten memiliki pengertian bahwa pekerjaan yang serupa seharusnya dapat dikerjakan dengan cara yang serupa pula. Dengan demikian, pengguna akan lebih mudah dalam belajar untuk menggunakan produk berdasarkan pengalamannya yang terdahulu dalam berinteraksi dengan sebuah produk. Yang ketiga, make things visible. Visibilitas adalah prinsip dasar bahwa semakin terlihat suatu elemen, semakin besar kemungkinan pengguna akan mengetahuinya dan cara menggunakannya. Sebaliknya, ketika sesuatu tidak terlihat, sulit untuk diketahui dan digunakan. Contohnya seperti perubahan dalam aplikasi Facebook. Dari menu hamburger dan kembali ke menu tab bar untuk meningkatkan visibilitas pengalaman utama mereka. Yang keempat, get the mapping right. Pemetaan adalah hubungan antara kontrol dan efek. Idenya adalah bahwa dengan desain yang baik, suatu desain akan dibuat lebih masuk akal. Contoh dari pemetaan adalah scroll bar vertikal. Ini memberitahu posisi Anda ketika berada di halaman. Begitupun ketika Anda ketarik ke atas atau ke bawah, halaman akan bergerak naik dan turun pada tingkat yang sama. Kontrol dan efek erat dipetakan. Yang kelima, exploit the power of constraints, both natural and artificial. Kendala atau constraints adalah batasan untuk interaksi atau interface. Merupakan pembatas terhadap aksi-aksi penting yang dapat dilakukan, sehingga dapat membantu untuk mencegah user dari memilih pilihan yang salah. Yang keenam, design for error. Berkaitan dengan visibility, yang berarti pengiriman kembali informasi mengenai aksi yang telah dilakukan dan diselesaikan, termasuk suara, highlight, dan animasi, sehingga orang dapat melanjutkan aktivitasnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa desainer harus memberikan pengguna konfirmasi bahwa tindakan telah berhasil dilakukan ataupun gagal. Yang ketujuh, when all else fails, standardize merupakan atribut visual yang digunakan untuk memberikan petunjuk pengguna bagaimana objek atau kontrol dapat digunakan atau dioperasikan. Nielsen heuristic. Yang pertama ada visibility of system status, suatu kondisi di mana pengguna mengetahui apa yang sedang terjadi dalam sistem, atau dengan kata lain sistem memberikan informasi yang terjadi pada user baik yang sedang dilakukan, sedang di bagian apa, dan apa yang terjadi. Contoh pertama yaitu bunyi swoosh di Twitter ketika tweet telah dipostingkan. Lalu ada status sebuah dokumen yang akan diupload pada Google Drive. Lalu ada status kekuatan password pada saat mendaftar sebuah akun. Lalu ada yang kedua yaitu match between system and the real world, yaitu sistem memberikan informasi yang mudah dipahami dan familiar bagi pengguna. Misalnya, dengan menggunakan bahasa sehari-hari sehingga memberikan kesan keakraban dan kepercayaan bagi user. Contohnya yaitu ada icon recycle bin dan icon iTunes. Yang ketiga ada user control and freedom. Sistem mampu memberikan kemudahan dan kebebasan kepada user dalam menggunakan interface. Pengguna dapat dengan mudah membatalkan aksi yang tidak disengaja dilakukan dengan bantuan undo. Contohnya, yaitu ada kotak dialog yang muncul tombol ketika tombol close ditekan pada Microsoft Word.
Lalu ada pilihan Ando yang tersedia di Gmail. Lalu nomor 4 ada konsistensi dan standar. Sistem menggunakan informasi dan gambar yang tidak berubah-ubah dan sesuai dengan fungsinya, sehingga memudahkan pengguna dalam mengenali fitur. Sistem juga harus menghindari penggunaan informasi atau gambar yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Ada contohnya yaitu toolbar pada Microsoft Word yang berbeda versi namun konsisten. Lalu ada layout yang sama pada bagian mail dan kontak pada Gmail. Sistem sebaiknya menangani error atau pada sistem dengan memberikan pesan error dalam bentuk desain dengan menggunakan prinsip nomor 1 yaitu visibility of system status. User memahami apa yang terjadi pada sistem, misalnya koreksi spelling pada saat melakukan pencarian di Google. Yang keenam ada recognition rather than recall. Daripada memaksa user untuk mengingat, lebih baik buat user bisa mengenali sistem tersebut. User dalam menjelajahi sistem atau aplikasi tertentu akan melewati beberapa halaman. Agar user tidak bingung, buat aplikasi yang membuat user bisa mengenali pola desain yang dibuat sehingga mereka bisa tetap menggunakan aplikasi tanpa harus mengingat langkah yang harus dilakukannya setelahnya. Nomor 7 yaitu flexibility and efficient of use. Tampilan antar muka haruslah fleksibel dan mentransformasikan dirinya sebagai user maupun pengguna tingkat lanjut. Misalnya, pada saat penginstalan software baru, yang akan menanyakan apakah user akan melanjutkan ke instalan standar atau khusus. Lalu ada nomor 8 yaitu aesthetic and minimalist design. Menampilkan desain layout yang nyaman dipandang dengan menggunakan kontras warna yang baik, posisi yang sesuai, dan serasi. Informasi yang ditampilkan pada halaman relevan dengan tata letak yang sesuai dan tidak mengikut sertakan elemen yang tidak diperlukan. Nomor 9 ada help user recognize, diagnose, and recover from errors. Sistem atau aplikasi memberikan pesan error dalam bahasa yang sederhana dan memberikan solusi untuk penyelesaian masalah. Contohnya seperti yang ada di gambar. Lalu ada yang ke-10 yaitu help and documentation. Harapan user menggunakan sistem atau aplikasi tentunya dapat menyelesaikan masalah dan pekerjaannya. Untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaannya, kita perlu diberikan fitur bantuan dan dokumentasi dari kemungkinan kesalahan dalam penggunaan